Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu semua di seluruh Indonesia? Semoga masih tetap semangat untuk belajar. Video pembelajaran hari ini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita masuk materinya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu kompetensi dasar kita, yaitu kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, kita lanjut ke materinya. Nah, materi selanjutnya adalah kita tentang teks deskripsi. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita baca dulu teks yang tertera di video ini. Kita sama-sama kita baca ya. Kipas angin di kamarku. Salah satu benda berharga di kamarku adalah kipas angin tua yang selalu setia menemaniku. Tidak dapat kubayangkan bagaimana suasana di kamarku tanpa kipas angin tua yang selalu menderu-deru itu. Ibuku membelikan kipas angin itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Warnanya hijau muda, namun sayang, sekarang warnanya sudah pudar dan kotor menjadi berwarna hijau kecoklatan. Ada banyak bagian yang membutuhkan perbaikan. Kipas anginku itu suaranya menderu-deru, berisik dan tidak enak didengar saat dinyalakan. Di samping itu, kipas anginku itu kepalanya sudah tidak dapat berputar ke kanan atau ke kiri seperti dulu. Ditambah lagi, kipas anginku itu hanya bekerja dengan satu macam kecepatan saja, tidak bisa dipercepat atau diperlambat lagi. Aku sangat berharap akan segera dibelikan kipas angin yang baru, menggantikan kipas angin tua yang sudah 10 tahun menemaniku. Nah, kita sudah sama-sama membaca ya salah satu contoh teks deskripsi. Nah, kita akan mengetahui apa itu teks deskripsi dengan kita pelajari dulu apa yang di dalamnya. Nah, di situ teks tersebut mendeskripsikan suatu objek, yaitu objek apa? Kipas angin yang sudah tua. Selanjutnya, penulis tersebut lebih memaparkan dan merincikan dan lebih menjelaskan tentang objek tersebut, yaitu kipas angin tua yang sudah suaranya berisik, menderu-deru, dan sudah berwarna kecoklatan, sudah berwarna hijau kecoklatan. Gitu. Selanjutnya, terakhir si penulis juga menuliskan dia berharap agar dibelikan kipas angin yang baru. Nah, jadi kita simpulkan, deskripsi umumnya itu yaitu memaparkan secara umum tentang kipas angin tua yang merupakan benda yang berharga. Jadi kipas angin tersebut itu bagi penulis itu sangat berharga karena sudah menemaninya selama 10 tahun. Kemudian ada deskripsi bagian, yaitu menjelaskan tentang kipas angin tua tersebut, yaitu kondisinya bagaimana. Kondisinya sudah 10 tahun usianya, kemudian warnanya telah pudar, kemudian mengeluarkan suara yang berisik, ya kan, suara yang menderu-deru, dan kecepatannya hanya tidak begitu kuat dan hanya satu kecepatan saja, dan tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Dan ditegaskan di akhir paragraf bahwa si penulis berharap agar dia dibelikan kipas angin yang baru. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa teks deskripsi itu adalah apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang memaparkan suatu objek, hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah mendengar, melihat atau merasakan hal yang dipaparkan tersebut. Objeknya apa tadi yang kita baca tadi? Adalah kipas angin. Selanjutnya penulis
menjelaskan tentang kondisi dari kipas angin tua tersebut. Nah, tadi kita sudah tahu ya pengertian dari teks deskripsi. Nah, bisa saya ulangi lagi ya pengertiannya tentang deskripsi. Teks yang memaparkan suatu objek, hal, keadaan sehingga pembaca seolah-olah mendengar, melihat tentang apa yang dipaparkan tersebut. Nah, tujuan komunikasi dari teks deskripsi adalah yaitu untuk menjelaskan pengalaman yang berhubungan dengan hasil pengamatan panca indera. Ya, panca indera kita tuh ada 5 ya, dari mata, dari telinga. Ya, misalnya bentuk, suara, rasa, kelakuan, dan gerak-gerik. Ya, jadi dipaparkan. Jadi si penulis memaparkan semua tentang objek, baik dia itu tempat atau benda atau hal atau keadaan. Jadi sehingga si pendengar itu bisa membayangkan wujud dari apa yang dipaparkan oleh penulis. Ya, jadi kita bisa membayangkan bagaimana bentuk wujud dari objek tersebut. Nah, jadi teks deskripsi itu juga digunakan untuk memaparkan ciri fisik tokoh, latar tempat, latar waktu, latar suasana, atau benda-benda pada cerita fiksi. Nah, biasanya teks deskripsi ini dapat kita temukan pada cerita-cerita fiksi ya, yang sifat-sifatnya cerita naratif. Ya, saya akan memberikan contoh-contoh teks deskripsi tentang ini ciri fisik tokoh, latar tempat, latar waktu, latar suasana, ya, dan atau benda-benda akan muncul di video pembelajaran kita kali ini. Itu saja materi kita hari ini ya tentang teks deskripsi. Jadi kalau anak ibu-ibu semua suka membaca novel, mungkin kalian juga akan menemukan itu contoh-contoh teks deskripsi. Jadi dia menjelaskan tempat ataupun benda, ya kan? Jadi kita bisa membayangkan. Untuk memantapkan materi kita, ibu akan buat tugas kalian kerjakan. Akan muncul di video pembelajaran kita ini tugasnya. Kalian kerjakan di kertas folio. Semoga materi ini menjadi ilmu dan menambah wawasan kalian semua. Kita sudahi dengan alhamdulillahirobbilalamin, dan kita akan ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah contoh teks deskripsi fisik tokoh. Ananda semua bisa membacanya dengan seksama. Selanjutnya, contoh teks deskripsi latar tempat. Berikutnya, contoh teks deskripsi suasana. Ini adalah contoh teks deskripsi benda. Ananda semua sudah mendapatkan materi tentang teks deskripsi berikut dengan contoh-contohnya. Selanjutnya adalah tugas dari Ustazah. Ananda baca terlebih dahulu teks berikut ini dengan baik dan kemudian jawablah tugas yang Ustazah berikan.